Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Mufti Al-Anam, MHI selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anggraini dari kelas HKI 3D dengan NIM 126102212176. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review saya dari beberapa jurnal. Materi yang pertama ialah sejarah peradilan pada masa Turki Utsmani. Yang pertama, peradilan pada masa Turki Utsmani. Berdirinya kerajaan Turki Utsmani dirintis oleh Ertugrul beserta pengikutnya yang mengungsi ke dataran tinggi Asia Kecil. Pada 1289 Masehi, Ertugrul meninggal dunia dan kepemimpinannya dilakukan oleh putranya yang bernama Utsman ibnu Ertugrul. Ia dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman menyatakan bahwa kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang dikuasainya pada tahun 1300 Masehi. Karena penguasa pertama bernama Utsman, maka kerajaan yang berdiri ini pun dinamakan Turki Utsmani. Selama lebih 6 abad kekuasaannya, Turki Utsmani telah berhasil mengembangkan kekuasaannya ke 3 benua, yakni yang pertama benua Asia. Wilayah Utsmani meliputi Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman. Kedua, benua Eropa. Utsmani berhasil menguasai Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hongaria, dan Rumania. Yang ketiga, benua Afrika. Utsmani berhasil menguasai hingga Libya, Mesir, Tunisia, dan Aljazair. Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum Tanzimat dan periode setelah Tanzimat. 1. Hukum dan peradilan Islam sebelum Tanzimat 1300 sampai 1839 Masehi. Pada kerajaan Turki Utsmani, hukum diputuskan oleh khalifah atau sultan. Hukum ini diberi nama Iraudah Saniyah, yaitu hukum dalam bentuk keputusan khalifah terhadap perkara mengenai persengketaan yang biasa timbul di masyarakat. Adapun hukum yang dihasilkan dari keputusan rapat menteri yang kemudian mendapat persetujuan khalifah mengenai soal administrasi negara dan politik seperti pemberontakan, pemalsuan uang, dan lain sebagainya. Munculnya Tanzimat dilatar belakangi oleh kesadaran bangsa Turki Utsmani akan ketinggalannya dibanding bangsa Eropa. Para pemuka pembaruan tersebut ialah Mustafa Rashid Pasha dan Mehmed Sadik Rifat Pasha. Ide-ide mereka dalam memajukan Turki Utsmani adalah 1. Pengadaan undang-undang dan peraturan. Sultan dan para pembesar negara harus tunduk pada undang-undang dan peraturan dan negara haruslah negara hukum. 2. Harus ada kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan bidang pertanian dan perdagangan. 3. Hak rakyat dijamin dan keadilan harus ditegakkan. Kedua, hukum dan peradilan Islam sesudah Tanzimat. Secara harfiah, Tanzimat berarti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Jika dikaitkan dengan kerajaan Turki Utsmani, Tanzimat ialah suatu zaman yang banyak diadakan peraturan dan undang-undang dalam rangka pembaruan. Munculnya Tanzimat dilatar belakangi oleh kesadaran bangsa Turki Utsmani akan ketinggalannya dibanding bangsa Eropa. Para pemuka pembaruan tersebut ialah Mustafa Rashid Pasha dan Mehmed Sadik Rifat Pasha. Ide-ide mereka dalam memajukan Turki Utsmani adalah 1. Pengadaan undang-undang dan peraturan. Sultan dan para pembesar negara harus tunduk pada undang-undang dan peraturan dan negara haruslah negara hukum. 2. Harus ada kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan bidang pertanian dan perdagangan. 3. Hak rakyat dijamin dan keadilan harus ditegakkan. Tetapi pada masa 150 tahun terakhir, syarat dan undang-undang negara tidak diperhatikan lagi yang menyebabkan kemakmuran rakyat hilang dan negara menjadi lemah. Oleh karena itu diadakan perubahan. Dasar perubahan itu ialah 1. Terjaminnya ketentraman hidup, harta, dan kehormatan warga negara. 2. Peraturan-peraturan mengenai pemungutan pajak. 3. Peraturan mengenai kewajiban dan lamanya dinas militer. Kerajaan Turki Utsmani yang kala itu ada pada pihak yang kalah oleh Eropa untuk mengeluarkan aturan-aturan yang menjamin persamaan hak antara rakyat beragama Islam dengan rakyat yang tidak beragama Islam, terutama yang berasal dari Eropa. Atas desakan itu, pada 18 Februari 1856 diumumkan satu piagam, yaitu Hat-i Humayun atau Piagam Humayun. Isi pokok piagam ini ialah pembaruan status warga negara non-muslim dengan adanya kebebasan beragama dan beribadah, dan kesempatan untuk menduduki jabatan pemerintah tidak hanya diberikan berdasarkan pada penganut agama, bahasa, dan ras.
Terlihat juga dalam perkembangan hukum dan perundang-undangan di Kerajaan Turki Utsmani bahwa hukum Islam semakin tersisih oleh politik sekularisme yang sampai saat ini sampai pada klimaksnya, yaitu dihapusnya sistem khalifah dalam pemerintahan oleh Majelis Nasional Agung pimpinan Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1994. Dengan terhapusnya sistem khalifah, maka berakhirlah kerajaan Turki dan berubah menjadi Republik Turki seperti yang ada pada saat ini. Materi yang kedua yaitu peradilan pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Peradilan agama Islam di Kerajaan Mataram. Munculnya Mataram menjadi kerajaan Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung mulai ada perubahan dalam sistem peradilan, yaitu dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam dengan cara memasukkan orang-orang Islam ke dalam peradilan peradaban. Namun setelah kondisi masyarakat dipandang siap dan paham dengan kebijakan yang diambil Sultan Agung, peradilan perdata yang ada diubah menjadi peradilan serambi, dan lembaga ini tidak secara langsung berada di bawah raja tetapi dipimpin oleh ulama. Meski terjadi perubahan nama dari pengadilan perdata menjadi pengadilan serambi, wewenang kekuasaannya masih tetap sama seperti peradilan perdata. Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, peradilan perdata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan, dan raja sendiri yang menjadi tampuk kepemimpinannya. Namun seiring perkembangannya, pengadilan serambi masih menunjukkan keberadaannya sampai pada masa penjajahan Belanda meskipun dengan wewenang yang terbatas. Pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan. B. Peradilan agama Islam di Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh memiliki sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam yang menyatu dengan pengadilan negeri yang mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu di tingkat kampung yang dipimpin kecil, peradilan ini menangani perkara-perkara yang tergolong ringan. Yang kedua, apabila yang berperkara tidak puas dengan keputusan tingkat pertama, dapat mengajukan banding ke tingkat yang kedua, yakni olo balang. Bila pada tingkat olo balang juga dianggap tidak dapat memenuhi keinginan pencari keadilan, dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat ketiga yang disebut Panglima Sagi. Seandainya keputusan Panglima Sagi tidak memuaskan, masih dapat mengajukan banding kepada Sultan yang pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung yang terdiri anggotanya Malikul Adil, orang kaya Sri Paduka Tuan, orang kaya Raja Bandara, dan Fakih. Sistem peradilan di Aceh sangat jelas menunjukkan hierarki dan kekuasaan absolutnya. C. Peradilan agama Islam di Periangan. Di Periangan terdapat 3 bentuk peradilan. Pertama, peradilan agama, kedua, peradilan Rigama, dan ketiga, peradilan Cilaga. Kompetensi peradilan agama adalah perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati, yaitu menjadi absolut kompetensi peradilan perdata di Mataram. Perkara-perkara tidak lagi dikirim ke Mataram karena belakangan kekuasaan pemerintah Mataram telah merosot. Kewenangan absolut peradilan Rigama adalah perkara-perkara perkawinan dan waris, sedangkan peradilan Cilaga khusus menangani sengketa perniagaan. Pengadilan ini dikenal dengan pengadilan wasit. D. Peradilan agama Islam di Banten. Di Banten, pengadilan disusun menurut pengertian Islam. Pada masa Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan, pengaruh hukum Hindu sudah tidak berbekas lagi. Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qadli sebagai hakim tunggal. E. Peradilan agama Islam di Sulawesi. Di Sulawesi, integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintahan kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja. Di Sulawesi, kerajaan yang awal menerima Islam dengan resmi adalah Kerajaan Talo di Sulawesi Selatan. Kemudian disusul oleh Kerajaan Goa yang merupakan kerajaan terkuat dan mempunyai pengaruh di kalangan masyarakatnya. Pada dasarnya, batasan wewenang pengadilan agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing, dan fungsi sultan pada saat itu adalah sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum. Materi yang ketiga yaitu peradilan syariat Islam atau Mahkamah Syariah Provinsi Nagrove Aceh Darussalam. Islam mulai menampak di Aceh pada abad 1 Hijriah yang kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Kerajaan Islam di Asia Tenggara didirikan di Aceh, tepatnya di Perelak, Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah.
Raja yang pertama adalah Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah dengan ibu negaranya Bandar Khofifah. Hukum yang berlaku pada waktu itu adalah hukum Islam syariat versi Syiah hingga tahun 306 Hijriah. Dalam masa penjajahan Belanda, sistem peradilan Islam yang telah ada di Aceh turut diubah sesuai dengan kepentingan penjajah waktu itu. Ketika Jepang berkuasa di Aceh, status pengadilan agama ditingkatkan kembali berkat perjuangan PUSA, yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yakni dengan dikeluarkannya Aceh Syurei, Undang-Undang Daerah Aceh Nomor 12 tanggal 15 Februari 1944 tentang Sukyo Huin atau Mahkamah Agung. Berdasarkan bunyi pasal 1 dari undang-undang tersebut, maka pembentukan Mahkamah Agama ini adalah untuk menghormati agama Islam dan untuk menjalankan syariat Islam yang patut dan sesuai di dalam daerah Aceh. Namun demikian, kewenangan Mahkamah Agama ini masih sangat terbatas pada perkara perdata. Perkara yang bersangkutan ialah urusan perkawinan dan urusan faraid atau kewarisan. Peradilan Islam khususnya Mahkamah Syariah pada masa lalu di Aceh dapat dikatakan bahwa kehadiran peradilan syariat Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah di Provinsi Nagroi Aceh Darussalam saat ini bukanlah hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh, tetapi lebih merupakan pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang. Oleh karena itu, kehadiran dan kiprahnya di tengah masyarakat Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Provinsi Nagroi Aceh Darussalam merupakan hal yang ditunggu-tunggu. Pelaksanaan peradilan syariat di Nagroi Aceh Darussalam. Pelaksanaan peradilan syariat melalui Mahkamah Syariah yang berwenang memeriksa perkara-perkara umat Islam di provinsi tersebut berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, ini semua tak lepas dari bingkai pembaruan hukum pidana Indonesia. Pembaruan hukum pidana harus memperhatikan 3 faktor: faktor historis politis, faktor sosiologis, dan faktor praktis. Dalam penerapannya ada 2 bentuk hukum positif yang dijalankan oleh Mahkamah Syariah di Aceh. Pertama, dalam peraturan perundang-undangan syariat Islam yang berlaku secara nasional seperti peradilan agama dengan kompetensi dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kedua adalah peraturan perundang-undangan syariat Islam yang disusun dalam bentuk berbagai konun atau Perda Aceh oleh DPRD Provinsi Nagroi Aceh Darussalam dan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Tugas dan fungsi Mahkamah Syariah dalam menjalankan peradilan di Nagroi Aceh Darussalam. Tugas dan fungsi dari Mahkamah Syariah yaitu bidang justisial dan bidang non-justisial. Di bidang justisial, Mahkamah Syariah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antar orang-orang Islam di bidang al-ahwal al-syakhsiyah, seperti hukum keluarga, yaitu kewarisan, perkawinan, dan wasiat, muamalah, perdata seperti jual beli, utang piutang, dan jinayah, pidana seperti hukuman kisos, takzir, dan hudud. Dan menunjukkan bahwa ketiga permasalahan tersebut ditangani oleh satu peradilan yang sama, yaitu Mahkamah Syariah tanpa ada pemisahan di antara ketiganya. Untuk bidang jinayah, Mahkamah Syariah sudah mempunyai 3 konun yang mengaturnya, yaitu pertama, Konun Provinsi Nagroi Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. 2. Konun Provinsi Nagroi Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir atau perjudian. Ketiga, Konun Provinsi Nagroi Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat. Baiklah, demikian hasil review saya terhadap jurnal tentang sejarah peradilan Turki Utsmani, sejarah peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara, dan peradilan syariat Islam atau Mahkamah Syariah Provinsi Nagroi Aceh Darussalam. Apabila ada salah kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.